Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Namanya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah, kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada, nanti dia akan nyetak, ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Nggak apa-apa, disem nggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya, kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini, seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Ya, silakan. Ya, namanya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini, ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya macam-macam. Ini ada nilai-nilai yang ada. Ini English course. Ya, certificate. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya, di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Ya. D itu lulus. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah, kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke? Ada media mainstream yang mengatakan bahwa Gibran itu S1-nya kan di Singapura. Bagaimana Mas melihat? Karena kan apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Nah, itu dia. Masalah. Tidak logis. Ya, itu aja udah. Kalau ada aturan yang menghalalkan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang lanjut saja ke perguruan tinggi dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Satu lagi, satu lagi, benar dong kalau dugaan dari Dr. Melani bahwa Gibran cuma lulusan SD? Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin nggak ya. Kasihan banget masa sudah lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin baik. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai aib nasional. Ya, adalah aib nasional. Memalukan. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Raka Buming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke, itu ya. Mas Roy, banyak termul yang insaf ya di sana ya? Banyak termul yang insaf dan kita ucapkan terima kasih. Saya tidak hanya ketemu dengan instansi secara kantor, saya sudah ketemu guru di UTS Insert. Langsung ketemu dengan gurunya. Gurunya kebetulan namanya Sam. Jadi saya panggil Samsul. Samsul Pak. Guru itu menjelaskan dengan detail. Masuk ke situ harus kelas 11 atau kelas 10. Gak mungkin kelasan. Buku itu guru itu menjelaskan sangat panjang. Ada di rekamannya, sudah saya share juga. Dipotong-potong oleh Sentana jadi bagus sekali. Jadi short ya. Jadi artinya semua itu kita dapatkan buktinya secara ilmiah dan akan kita berikan kepada para lawyer
untuk kemudian nanti menjadi bahan untuk para purnawirawan TNI. Terima kasih. Tapi ditanya Pak, kok itu guru mukanya kayak petinju? Semua guru rupanya kayak gitu. Ya gitu di Australia. Kalau anda menyaksikan berarti anda belum pernah masuk ke sekolah di Australia. Ya, gitu. Profesor saja nyopirnya luar biasa. Saya sama Profesor Z itu luar biasa kita. Yang penting punya otak kan? Yang penting punya otak. Ya, dan punya ijazah. Mas Roy, satu kesimpulannya apa sih Mas Roy? Kesimpulan dari investigasi ini apa? Sudah kesimpulannya 99,9% palsu. Kami respect dan kami hormat atas segala upaya dari Dr. Rosuryo. Ya, selamat datang dan perjuangan kita masih panjang. MK menunggu. Allahu Akbar. Pendapatnya atas keterangan Roy Suryo. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Oke. Saya masuk insert itu 2005. 2005. Lulus 2006. Mas Samsul dengan Mas Teddy Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk insert. Nggak apa-apa. Ya, Artinya program yang ada di insert di insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang Ya. kalau mau masuk insert, Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS, ya. Oke, ya Mas 2005 ya. Ya. Ini 2006 Mas Rebo. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 Oke. sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya. Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu, Oke. untuk Ya. masuk English course-nya di insert itu. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ, apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya TAFE Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana tuh syaratnya apa? Jelas betul dikatakan. Syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke-9 year ke-10 atau year ke-11. Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismon datangi, Bu Menu datangi, kemudian ada Bu Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya, apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal ini namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak
Ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Nggak apa-apa, disem nggak apa-apa. Sangat menarik sekali, kita sudah menonton beberapa ulasan atau beberapa cuplikan video ya dari Roy Suryo, dan Roy Suryo ini ternyata disambut mak-mak ya, karena udah pulang dari Sydney ya, dan disambut dengan meriah oleh mak-mak pendukung Roy Suryo ya. Tentunya Roy Suryo juga mengucapkan sangat banyak terima kasih atas dukungan dan doa support masyarakat yang mendukung Roy Suryo selama ini ya, hingga sampai ke Sydney ya, dan berhasil meninvestigasi atau mencari fakta tentang ijazah Gibran ya. Ternyata ini ada hal yang sangat mengejutkan ya. Bahkan Roy Suryo juga menantang Gibran agar menunjukkan sertifikat kalau berani, kalau memang lulus dari Sydney ya, dari UTS ya. Roy Suryo menantang Gibran agar menunjukkan sertifikatnya seperti yang Roy Suryo tunjukkan tadi. Ini sangat menarik sekali ya, dan sebenarnya ini menggemparkan juga ya teman-teman ya. Ini sangat menggemparkan jika penelitian atau pencari fakta Roy Suryo ini ya, pencarian fakta yang dilakukan oleh Roy Suryo ini benar. Ternyata memang apa yang terjadi sebenarnya, memang Gibran ini tidak punya ijazah misalnya, atau bukan lulusan dari UTS ya. Ini sangat mengerikan sekali. Sedangkan Gibran ini sudah terlanjur menjadi wapres, terpilih menjadi wapres ya. Tadi ada video yang sangat menarik, ada pernyataan yang sangat menarik dari Roy Suryo juga, bertemu sama teman-temannya di sana yang angkatan 2005 ya. Itu jadi angkatan yang sama bersama Gibran katanya gitu ya. Jadi angkatan yang sama. Kalau Gibran 2005 berarti itu sama, karena itu 2005 juga ya. Tapi ternyata tidak mengenal Gibran, bahkan tidak pernah tahu yang namanya Gibran ya. Dan ditanyakan juga Roy Suryo ternyata sudah ketemu dosen atau guru di sana, teman-temannya juga, bahwa Gibran itu tidak sekolah di sana, dan mengatakan bahwa 99% Gibran tidak lulus ya, dan tidak lulusan sana, dan Gibran tidak punya ijazah katanya gitu. 99,9% katanya palsu, katanya seperti itu. Miris sekali ya teman-teman jika memang ini benar ya. Gibran ini tidak lulus SMA dan tidak mempunyai ijazah SMA, dan ngakunya bahwa Gibran ini adalah lulusan UTS dan pernah belajar di luar negeri katanya gitu, sehingga menjadi wapres ya. Ini sangat miris sekali, seorang yang tidak punya ijazah tapi bisa menjadi wapres ya. Akan tetapi ya kita tahu siapa si wapres ini, atau siapa Gibran ini adalah anaknya Jokowi yang serba bisa. Apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini, apapun bisa kalau dilakukan oleh Jokowi. Tapi kalau untuk rakyat-rakyat biasa seperti kita-kita, ini jangankan kok untuk menjadi seperti Gibran yang punya ijazah S1, S2 juga susah untuk mau mencari pekerjaan. Akan tetapi jika benar Gibran ini tidak punya ijazah tapi bisa jadi wapres, itu bisa dilakukan oleh keluarga seorang Jokowi ya. Ini sangat miris sekali ya teman-teman ya. Dan tadi juga Roy Suryo mengatakan ya, Mendikbudrismen itu diminta agar suruh mencabut isi atau seperti yang dikatakan Roy Suryo tadi, yang untuk meloloskan Gibran kan seperti itu ya. Itu kesetaraan kayaknya ya, kesetaraan ijazah Gibran di UTS ya teman-teman ya. Itu suruh mencabut katanya seperti itu ya. Ya memang benar harus dicabut, karena ini memang kejahatan besar juga kalau memang benar Gibran itu tidak lulus ya. Ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Ini bahaya sekali, kok bisa ya ini kecolongan seperti ini, atau memang ada kong kali kong ya. Ini Mendikbudrismen disuruh mencabut katanya seperti itu ya. Memang harus ya, dan Gibran mau tidak mau ya tidak sah untuk jadi wakil presiden kalau memang Gibran ini seperti apa yang dikatakan Roy Suryo tadi ya. Luar biasa sekali, Roy Suryo perjuangannya luar biasa sekali. Dan ini benar-benar mengagetkan masyarakat jika memang benar Gibran ini tidak punya ijazah. Ini bisa lolos menjadi wakil presiden. Bagaimana saat pendaftarannya ya? Syarat-syarat formalnya ini loh yang kita pikirkan dan yang kita permasalahkan. Kok bisa ya lolos dia dan tidak diverifikasi apakah benar-benar ini pegawai atau pejabat-pejabat KPU ini tidak memverifikasi saat Gibran mendaftar sebagai
calon presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden ini apakah tidak diverifikasi terlebih dahulu dan tiba-tiba dinyatakan lolos begitu saja? Ini sangat ngeri sekali dan ini benar-benar menjadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di kolom komentar video ini.